Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Rahman dari kelas A4 dengan NIM 25210101085. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Menelusuri Nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pancasila, sebuah kajian konseptual tentang dua nilai fundamental yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Intinya ini membahas tentang dua nilai penting yang bikin karakter orang Indonesia, yaitu percaya kepada Tuhan dan bersikap manusiawi kepada sesama. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah saya. Mengapa nilai ini penting? Di sini ada dua alasan. Yang pertama, fondasi moral bangsa. Pancasila memuat nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keduanya membentuk karakter bangsa yang berintegritas. 2. Relevansi di era modern. Di tengah dinamika masyarakat yang kompleks, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai ini memastikan Pancasila tetap relevan dalam berbagai bidang kehidupan. Lanjut ke pembahasan. Makna nilai ketuhanan. 1. Landasan spiritual. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar moral tertinggi kehidupan berbangsa. 2. Inklusif dan toleran. Memberikan ruang bagi setiap warga untuk menjalankan keyakinan sesuai ajaran agama masing-masing. 3. Dimensi etis. Mengarahkan manusia untuk berperilaku benar, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Lanjut, nilai ketuhanan sebagai kompas moral. Maksudnya, nilai ketuhanan itu seperti alat petunjuk arah hidup yang benar, supaya kita tidak salah jalan. Jadi Tuhan jadi sumber petunjuk moral kita, bukan sekedar ngikutin aturan, akan tetapi juga nurani. Yang pertama, kesadaran spiritual. Membangun hubungan vertikal dengan Tuhan sebagai sumber bimbingan moral. 2. Tanggung jawab moral. Tindakan dipertimbangkan dari sudut pandang etis, bukan hanya hukum. 3. Harmoni sosial. Menjaga kerukunan di tengah keragaman agama melalui toleransi dan saling menghormati. 4. Integritas publik. Menuntut pemimpin menjalankan amanah dengan kejujuran dan tanggung jawab. Lanjut, nilai kemanusiaan. Menghormati martabat manusia. Yang pertama, kesetaraan universal. Setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati tanpa memandang perbedaan agama, suku, budaya, atau status sosial. 2. Keadilan sosial. Menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan perilaku tidak manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Solidaritas dan empati. Mendorong sikap saling peduli, tolong-menolong, dan membangun relasi sosial yang harmonis. Lanjut, hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan memberikan landasan moral spiritual, sementara nilai kemanusiaan menjadi wujud nyata dan dari moralitas tersebut dalam interaksi sosial. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk etika sosial masyarakat Indonesia. Lanjut, peran dalam masyarakat plural. Maksudnya, gimana kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama, suku, atau pandang, akan tetapi tetap rukun. Yang pertama, menjaga toleransi. Nilai ketuhanan menempatkan keyakinan kepada Tuhan sebagai titik temu bagi seluruh warga negara, menciptakan ruang dialog yang sehat antar umat beragama. Artinya, kita harus saling menghormati keyakinan orang lain walaupun berbeda agama atau berbeda cara ibadahnya. Yang kedua, membangun harmoni. Kesadaran bahwa perbedaan adalah kehendak Tuhan mendorong masyarakat menerima keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Maksudnya,
Kita sadar kalau perbedaan itu bukan masalah, akan tetapi justru kekayaan. Yang ketiga, mencegah konflik. Kendali moral dari nilai ketuhanan membuat individu lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama dalam isu-isu sensitif. Artinya itu, nilai agama dan moral bikin kita lebih berhati-hati supaya tidak asal berbicara atau bertindak yang bisa nyakitin orang lain, terutama soal hal sensitif. Lanjut, wujud nilai kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Ini berbicara gimana nilai kemanusiaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di negara kita. Yang pertama, perlindungan HAM. Negara menjamin setiap individu memiliki hak yang sama Negara menjamin setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bebas dari diskriminasi, dan mendapat perilaku adil. Yang kedua, keadilan sosial. Akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, kepedulian sosial. Masyarakat saling membantu saat musibah, memberikan bantuan pada kelompok rentan, dan terlibat dalam solidaritas sosial. 4. Pendidikan karakter. Lingkungan belajar yang menghormati perbedaan dan mendorong sikap toleran serta beretika. Lanjut, tantangan pemahaman masyarakat. Nah, ini kendala yang bikin orang kadang lupa atau kurang paham makna sebenarnya dari Pancasila. Yang pertama itu, pendidikan kurang mendalam. Pembelajaran hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman filosofis nilai-nilai Pancasila. Kedua, pengaruh media sosial. Informasi tidak seimbang dan konten intoleran mudah tersebar tanpa filter yang baik. Tiga, tekanan ekonomi. Fokus pada kebutuhan dasar mengurangi perhatian terhadap nilai moral dan spiritual. 4. Kurangnya teladan. Figur publik tidak menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila. Lanjut, faktor pembatas pemahaman. Maksudnya, hal-hal yang bikin orang susah memahami atau menerapkan nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembinaan keluarga. Kesibukan orang tua dan minimnya komunikasi menyebabkan anak kurang mendapat penanaman nilai sejak dini. 2. Budaya lokal. Tidak semua nilai budaya selaras dengan Pancasila, seperti ketidaksetaraan gender atau diskriminasi sosial. 3. Politisasi identitas. Agama digunakan sebagai alat politik, menyebabkan pemahaman sempit dan eksklusif. 4. Globalisasi. Arus budaya luar tanpa filter dapat bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Lanjut, relevansi di era modern. Artinya itu, gimana nilai ketuhanan dan kemanusiaan masih penting di zaman sekarang, terutama di era digital. Yang pertama, menghadapi tantangan digital. Nilai ketuhanan mengingatkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan berkata di media sosial. Sementara, nilai kemanusiaan mengajarkan etika digital yang menghargai orang lain. Artinya itu, nilai ketuhanan mengingatkan kita buat berhati-hati di media sosial. Jangan asal berbicara atau nyebar hoaks. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita buat sopan dan menghargai orang lain. Yang kedua, melawan individualisme. Nilai kemanusiaan menghidupkan kembali semangat saling tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama di tengah gaya hidup modern. Yang ketiga, menjaga identitas moral. Kedua nilai membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan
tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa berlandaskan Pancasila. Lanjut, penerapan dalam berbagai bidang. Bagian ini jelasin gimana nilai ketuhanan dan kemanusiaan bisa diterapkan di bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di bidang ekonomi. Nilai ketuhanan mengajarkan kejujuran dan etika profesional. Nilai kemanusiaan menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan bersama. Kedua, di bidang politik, mencegah praktik yang merusak demokrasi dengan menuntut pemimpin berintegritas dan menjunjung keadilan serta kesetaraan. Ketiga, di bidang hukum, penegakan hukum yang jujur dan adil dengan perlakuan manusiawi bagi setiap warga, termasuk yang berhadapan dengan proses hukum. Yang keempat, di bidang pendidikan, membentuk generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan mampu bekerja sama dengan baik. Lanjut, memperkuat pemahaman melalui kajian konseptual. Ini intinya mengajak kita supaya tidak cuma hafal Pancasila, akan tetapi benar-benar ngerti maknanya dan bisa dipakai dalam kehidupan nyata. Ada 4 cara yang di sini, yaitu pertama, pemahaman filosofis. Menjelaskan landasan filosofis dan konteks historis nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Artinya, kita paham Pancasila bukan cuma dari kata-katanya saja, akan tetapi juga dari makna dasarnya dan sejarah kenapa itu jadi dasar negara. Yang kedua, relevansi kontemporer. Mengaitkan nilai dengan isu modern seperti media sosial, politik identitas, dan globalisasi. Maksudnya itu, nilai-nilai Pancasila itu tetap bisa dipakai di zaman modern sekarang. Misalnya di media sosial, politik identitas, dan globalisasi. Yang ketiga itu berpikir kritis. Mengajak masyarakat merenungkan makna, tujuan, dan implikasi nilai dalam kehidupan nyata. Yang keempat, internalisasi nilai. Membentuk kesadaran refleksi agar nilai menjadi pedoman hidup yang konsisten. Artinya itu, nilai-nilai Pancasila dijadikan kebiasaan dan pegangan hidup, bukan sekedar teori. Lanjut, kesimpulan dan harapan. Dari semua poin-poin, maksudnya supaya nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan jadi dasar moral bangsa, supaya masyarakat Indonesia tetap punya arah dan karakter yang kuat. Yang pertama itu fondasi moral bangsa. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan membentuk etika sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia yang saling melengkapi. Yang kedua, implementasi nyata. Tercermin dalam pendidikan, pemerintahan, hukum, dan hubungan sosial di tengah masyarakat plural. Artinya itu terlihat dalam tindakan sehari-hari, bukan cuma di atas kertas. Yang ketiga, relevansi berkelanjutan. Tetap menjadi pedoman moral yang menjaga identitas bangsa, memperkuat toleransi, dan membentuk karakter beradab. Melalui pemahaman mendalam dan penerapan konsisten, nilai ketuhanan dan kemanusiaan akan menjadi pedoman hidup yang diamalkan seluruh warga negara, menciptakan Indonesia yang bermartabat dan berkeadaban. Nah, kalau semua orang benar-benar paham dan menerapkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, maka Indonesia bakal jadi negara yang bermartabat, adil, dan damai. Bukan cuma kuat secara ekonomi, akan tetapi juga secara moral. Cukup sekian yang saya sampaikan.
Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.